Halo semua, selamat datang kembali kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kali ini saya Razan ingin menerangkan apa saja yang telah saya pelajari di materi Ether Channel kali ini, yang isinya membuat part yang berbeda menjadi satu part yang sama. Oke, kita lanjut. Oke, Ether Channel adalah teknologi penggabungan beberapa link atau port fisik atau port internet lah menjadi satu link logis agar dapat meningkatkan bandwidth, redundansi, ketahanan koneksi, dan load balancing antar perangkat jaringan seperti switch, router, atau server. Oke, itu Ether Channel. Kita lanjut. Oke, kegunaan dari Ether Channel ini itu meningkatkan bandwidth, menggabungkan beberapa link untuk menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi. Oke. Lalu yang kedua, redundansi, ketahanan koneksi. Jika satu link atau port rusak atau kabelnya putus, traffic otomatis dialihkan ke link lain tanpa memutus koneksi. Lalu yang ketiga, load balancing. Traffic jaringan bisa dibagi ke beberapa link secara otomatis berdasarkan MAC, IP, atau protokol. Oke, lalu keempat, menyederhanakan manajemen. Semua port yang tergabung hanya dianggap satu interface logis. Jika konfigurasi VLAN terang atau STP hanya dilakukan pada satu logical interface saja, misalnya port channel. Oke, ini buat kegunaannya. Oke, di dalam Ether Channel ada dua protokol. Yang pertama itu LCP. Oke, protokol LCP itu fungsinya buat negosiasiin Ether Channel menjadi standar terbuka. Oke, ini LCP itu versi yang global punya. Semua fungsinya itu mengatur pembentukan Ether Channel secara otomatis antar perangkat dari vendor yang berbeda. Oke, yang global punya dari Cisco, MikroTik, Juniper, atau HP dan lainnya. LCP itu bisa dipakai misal di perangkat switch atau router atau server kayak tadi ya. Nah, LCP modenya itu ada dua, ada aktif dan pasif. Aktif sendiri itu mengirim dan menerima LAC PDU untuk membentuk Ether Channel. Lalu yang pasif hanya menunggu LAC PDU dari sisi lain. Oke. Lalu di sini ada kombinasi kerja. Misalkan ada switch 1, konfigurasi Ether Channel-nya aktif, lalu switch 2 juga aktif, maka hasilnya akan berhasil. Lalu kalau yang switch 1 aktif, lalu switch 2-nya pasif, tetap akan berhasil. Oke, kalau misalkan dua-duanya pasif, dia akan gagal. Oke, ini buat LACP. Oke, yang satu lagi, yaitu PAGP. Protokol ini adalah protokol negosiasi Ether Channel yang bersifat proprietary, khusus milik Cisco. Fungsinya menjalankan fungsi negosiasi Ether Channel secara otomatis seperti LCP, namun hanya dapat bekerja antar perangkat sesama Cisco. Oke. Lalu mode operasinya itu cuma ada desirable dan auto. Oke. Desirable itu sama kayak LCP yang tadi, yang aktif. Port secara aktif mengirimkan paket PAGP untuk mengajak switch lawan membentuk Ether Channel. Lalu yang auto juga sama kayak pasif tadi. Port bersifat pasif dan hanya mendengarkan ajakan PAGP dari switch lawan. Kombinasi kerjanya sama aja. Desirable itu dua-duanya switch 1 dan 2 sama desirable berhasil. Lalu switch 1-nya desirable lalu switch 2-nya auto, maka akan berhasil. Lalu kalau switch 1 dan 2-nya auto, itu bakal gagal. Oke, di sini saya bakal mengimplementasikan atau memperhatikan Ether Channel bisa berjalan. Tentunya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita lanjut ke aplikasinya. Oke, kita udah di dalam aplikasinya. Sekarang kita sediakan dulu buat switch. Di sini saya ambil yang tipe 2960. Nah,
Kan biasanya kita cuma pakai satu kabel. Kali ini kita pakai 4 kabel sekaligus. Karena apa? Kita di sini memperhatikan ether channel tersebut. Tiga dan keempat. Nah, kalau kita ingat-ingat, STP bakal ngeblokir si siswi yang punya IP priority-nya yang kecil, maksudnya yang besar, yang kecil malah diterima. Nah, di sini kan switch 3 berarti punya priority yang kecil, sedangkan switch 2 ini gede. Dia bakal blokir tiga-tiganya dan cuman aktif satu aja. Makanya di sini kita pakai yang namanya metode ether channel. Coba kita remote ya, switch 2. Nah, kalau kita lihat tadi kan ada yang aktif, ada yang pasif. Coba kita langsung aja deh. Ke desktop, terminal, oke. Enter, enable, config T, ya. Kalau kita lihat di sini kabelnya dari FA01 sampai FA04. Dan kita masuk dulu ke interface-nya, baru kita set dulu jadi grup channel. Dijadiin satu lah. Range FA0/1 sampai 4. Nah, udah masuk nih. Sekarang kita ketik channel strip, lalu kasih grupnya. Kalau di sini kalau kita tanya itu 1 sampai 6. Coba dari 1 dulu. Terus apa lagi? Terus dikasih modenya. Nah, di sini modenya. Nah, di sini kan ada aktif buat LCP dan pasif buat LCP juga. Dan di sini ada PAGP-nya juga dan juga on. Yang on ini cuma bawaan aja. Kalau misal kita konfigurasiin on di kedua switch ini, maka ya metode LCP sama PAGP-nya kabar-kabar jalan sih. Nah, mode aktif. Nah, kayak gini. Coba kita set dulu jadi mode aktif di kedua switch ini ya. Exit dulu, terminal, enable, config T, interface masih sama, soalnya switch juga masih sama, FA0/1 sampai 4, channel, tuh 1. Apa jadi kalau kita kasih grupnya ini jadi 2, apa yang akan terjadi? Kalau 1-1 boleh mode aktif, enter. Nah, coba kita lihat, tiba-tiba merah. Coba kita cepetin, tiba-tiba langsung jadi. Nah, coba kita ambil 2 PC, lalu disambungkan FA0 ke 5. FA0 ke 5. Nah, selesai. Coba kita kasih IP. Kasih 10, 10, 10, 1. Sepuluh, 2. Udah, selesai. Nah, apakah bisa? Nah, oke, udah bisa. Protokol STP tetap berjalan ya. Tapi dia nggak bakal ngeblokir gap off dari si switch 2. Kenapa? Karena kita pakai metode ether channel ini. Yang LCP yang punya global punya ya. Oke, coba kita percepat. Ya, successful. Dia berhasil. Nah, coba kita ganti ke
apa tadi? Kalau misalkan yang sebelahnya pasif, lalu yang sebelahnya aktif. Nah, kalau di sini kita ganti channel minus Y grup 1 mode pasif, enter. Nah, tiba-tiba ada DTP dynamic dinamik apa ya, kalau nggak salah buat negosiasi juga. Coba kita percepat. CDP broadcast terus ya, coba terus kayak real time aja biar cepet. Nah, tetap bisa, tapi di sini ada protokol LACP-nya nggak? Kalau nggak salah tadi ada ya. Coba kita ganti ke pasif dua-duanya. Channel minus 2 mode pasif, enter. Nah, oke, coba lihat DTP, CDP, STP. Oke, dia terus STP, tapi di situnya kuning terus. Coba kita percepat, jadi apa dong? Pasif. Yang sebelah tetap bisa ngirim pesan kah? Oh, ini balik lagi ke awal. Tetap bisa, tapi port hanya satu port. STP-nya ngeblokir 3 port yang ada. Oke. Ini buat LACP. Lalu PWGP kayak gimana? Coba kita geser, kita ambil lagi switch-nya. Switch yang berbeda ya, biar gampang. Lalu sambungkan pakai kabel ini, karena tadi udah dipakai kabel keras ya. Nah, udah. Ambil laptop lagi. Kabel konsol RS232 konsol. Oke. Coba kita percepat dulu pakai real time. Oke, Sys 5 punya proprietary yang besar. Nah, sekarang coba kita praktikan yang PAGP-nya kayak gimana. Yang switch punya Cisco punya ya. Enable config T. Interface-nya masih sama. Interface range FA0 S1 sampai 4. Channel minus G. Kita kasih 6. Mode. Oke, kalau kita lihat di sini dia ada desirable dan auto. Kita coba dulu dengan desirable. Sebenarnya polanya sama aja. Coba desirable. Enter. Dan yang sebelahnya juga sama. Oke, kalau default kan di bawahnya kayak pasif deh. Coba kita percepat. Tetap sama. Oh, bukan bawahnya pasif. Memang bukan bawaannya. Oke, coba kita ganti ke auto. Enable config T, interface range FA0/1 sampai 4, channel minus G. Coba kita kasih ke 1. Apakah bisa? Mode auto. Nah, coba kita lihat. Yap, betul. Masih sama kayak tadi. Kalau yang tadi kan dia aktif berhasil, aktif pasif belum berhasil. Di sini juga sama. Coba kalau kita ganti desirable. Nah, sama. Oke, gitu. Lalu kalau kita ganti
auto aja kayak pasif. Dia nggak bakal ngajak switch yang di sebelahnya. Kalau ini kan tadi kita kasih ke isi reverse. Saya exit dulu. Di interface. 1 sampai 4. 0. Dapat tadi di sini? Kita kasih 6 tadi ya. Kalau lihat di atas ya 6. Mode auto. Up. Down. Kita lihat. Langsung merah ya. Dia tetap nyambung, tapi ada satu port yang diblokir. Beda ya. Oke, coba kita pakai PC. Apakah bisa nyambung kalau pakai auto gini? Ada yang diblokir? Maksudnya mati. Coba kita percepat. Mati. Di EVA05 ke EVA01. Kosong masuk. Kosong. Dah. Kasih itu sama aja kayak tadi. Ini 10, 1 tab. Ini 10.2 tab. Coba kita percepat. Nah, balik situ. Nah, udah bisa kan? Coba kita ping. Apakah bisa? Tetap bisa. Tapi di sini kita lihat ada satu port reaktif. Kayak ini bug deh. Maksudnya satu port yang di sini nih. Kalau di sini kayak bug. Oke, segitu aja sih buat Ether channel. Dan di sini ada protokol RCP dan PAGP. Oke, kita lanjut lagi. Baik, terima kasih telah menonton. Terima kasih kepada Bapak, Ibu guru yang ada di sekolah dan mentor dari industri atas ilmu yang telah diberikan. Sekian dari saya, videonya saya tutup. Jumpa lagi di video selanjutnya.